Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di acara program Sarapan Rohani. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dua bagian dalam bacaan puji dan janji. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu ini menguatkan dan menopang kami sekalian, dan firman-Mu juga yang menerangi kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua bacaan dalam puji dan janji hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 8 dan juga dari Roma 12 ayat 10. Bagian yang pertama dikatakan, berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bagian yang kedua yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian saling mendahului memberi hormat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita masih ingat dengan cerita tentang Abram dan Lot, seorang paman dan keponakan yang sama-sama mempunyai pengembala yang selalu mengiring kawanan domba-domba mereka. Suatu ketika di antara mereka terjadilah perebutan daerah tempat pengembalaan ternak. Abram melihat hal itu sangatlah tidak baik dan dapat mengancam hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tentu kita ingat sekali bahwa Abram adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak memikirkan hal-hal yang ia rasakan dan lihat saat itu, tetapi dia melihat jauh ke depan. Dia lebih mementingkan hubungan yang baik dan yang terus langgeng dibandingkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Abram memutuskan untuk mengalah. Ia membiarkan Lot memilih padang rumput yang subur dengan air yang tenang. Baginya, mengalah bukan berarti kalah. Buktinya, Tuhan mengembalikan semua harga yang telah dibayar oleh Abram bagi Lot. Kalau kita membaca dalam Kejadian 13 ayat 8 ini, ya memang terkadang berat rasanya bagi kita untuk mengalah. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Tuhan tahu sejauh mana kita mengalah untuk kebaikan orang lain. Dan semua itu tidak sia-sia, karena Allah adalah Allah yang sangat peduli. Dalam peristiwa antara Abram dan Lot, kita melihat bahwa ada kasih yang besar dari seorang Abram kepada Lot. Sikap mengalah seorang Abram dilandasi oleh belas kasihan terhadap saudaranya. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai umat kepunyaan Allah dan sebagai pengikut Kristus yang hidup masa kini, kita pun juga harus hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati seperti orang-orang bersaudara dalam satu keluarga yang saling mendahului dengan memberi hormat. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 10 tadi, bahwa ayat ini juga mengingatkan kepada kita tentang kasih yang tanpa pamrih menjadi akar dari kehidupan bersama. Pada hari ini kita belajar bahwa sikap saling mendahului dalam memberi hormat merupakan salah satu perwujudan dari sikap kasih. Mengalah, yaitu kemampuan untuk memberi hormat, merupakan sebuah perwujudan dari kasih itu sendiri. Kemampuan untuk memberi rasa hormat kepada orang lain adalah sebuah sikap memiliki hormat kepada orang lain. Sesuatu yang dipelajari dan bukan serta-merta ada dalam diri seseorang. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk memberi hormat satu dengan yang lain sebagai perwujudan akan kasih Allah yang tercermin dalam kehidupan kita. Dengan demikian, tidak ada lagi bersungut-sungut atau yang ada adalah sebuah sikap untuk peduli, untuk peka terhadap orang lain. Sehingga kita mengerti bahwa dalam bagian ini rasa hormat adalah sikap menunjukkan penghargaan, sebuah apresiasi, sebuah komentar positif, sebuah pujian kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita.
Seperti yang dilakukan oleh Abram dan Lot, dan bagaimana juga yang ditegaskan oleh Paulus, kita berefleksi pada hari ini untuk kembali mengingat tentang sikap hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada menantu kita, kepada mertua kita, atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita yang membawa kasih dan damai itu? Sejak kita membuka mata di pagi hari, ketika kita memulai kehidupan kita, apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat dan kepercayaan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Mulai hari ini, mari kita kembali menelisik batin kita. Mulai kita kembali melihat hati kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam rasa hormat satu dengan yang lain? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi sikap mengalah sebagai perwujudan dari kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Kasih bukan hanya sebuah pencitraan. Kasih bukanlah sebuah kata-kata yang manis. Kasih adalah sebuah keputusan yang tercermin dalam sikap hidup kita secara nyata yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan seuntai senyum di bibir, dengan sebuah ucapan terima kasih, dengan sedikit pujian atas penampilan atau sikap terhadap orang lain, kita menyatakan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka. Kita tidak harus menunggu sampai hal-hal yang besar terjadi atau hal-hal spektakuler yang terjadi untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Padahal sebenarnya ada begitu banyak hal-hal kecil di sekeliling kita yang layak diberi pujian dan apresiasi. Mari kita bersama-sama melakukan kehidupan kita, menjalaninya dengan ketulusan. Mari kita menghidupi bagaimana hidup sebagai kepunyaan Allah, hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah dimenangkan dan dimerdekakan. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah bagi setiap kita pribadi. Bila kita beriman kepadanya, maka anugerah Allah itu akan senantiasa menyertai kita. Ingatlah bahwa kehidupan orang beriman sesungguhnya dipanggil untuk menyaksikan akan kasih Allah yang sudah kita rasakan. Karena itu, mari kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus dengan sikap mengalah dan memberi apresiasi dengan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saat ini, marilah kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam penyertaan-Mu. Biarlah rahmat Tuhan tercurah atas kami dan kasih Allah menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sarapan rohani kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.